adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya kabar yang luar biasa dan dahsyat di dalam Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan ini, tepatnya di tanggal 9 Mei di tahun 2021. Dan kita akan kembali lagi beribadah sekolah minggu, khususnya di kolom 26. Dan diharapkan adik-adik sudah menyiapkan diri dengan peralatan untuk beribadah di rumah masing-masing dan dapat mengikuti ibadah ini. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan doa, mengantar kita untuk bersiap diri berdoa. Satu lagu kita akan nyanyikan, yaitu lagu Yesus Sayang Semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan beribadah bersama dengan keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing untuk memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian pada Tuhan. Lagu pertama kita nyanyikan lagu Yesus Yes. adik-adik akan melanjutkan dengan pujian yang kedua,
Dijemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Pujian yang kedua yaitu pujian Bila Kau Senang Hatiku Bahagia. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan pertama dengan tangan. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan kedua dengan kaki. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin. Masih tetap berdiri, kita akan lanjutkan dengan pujian yang ketiga, yaitu pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Silakan duduk untuk adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mengikuti cerita firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa, mempersiapkan diri untuk berdoa. Satu lagu lagi kita akan nyanyikan, yaitu lagu Pertama Kali Baca Firman Tuhan. Pertama kali baca firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami bermohon kiranya Engkau yang hadir dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu akan menjadi berkat yang terindah dalam hidup kami. Inilah kami yang bermohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber firman bagi kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sudah memegang Alkitab. Kita akan membuka bacaan Alkitab di hari ini, terdapat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayat yang ke-34 dengan judul Perumpamaan tentang Biji Sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang
dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini, dan adik-adik boleh mengikuti cerita firman Tuhan lewat video yang ditayangkan berikut ini. Bina Anak Pelajaran 19. Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021. Sumber Alkitab, Markus 4, ayat 30 sampai ayat 34. Ayat hafalan, Matius 13, ayat 32. Judul, Kecil tapi berdampak besar. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter. Tingginya melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon, karena batangnya saja bisa bertumbuh sampai sebesar lengan manusia. Sehingga burung-burung dapat membuat sarang di atasnya. Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil, sederhana seperti biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah mengikuti cerita firman Tuhan lewat video yang ditenangkan tadi. Dan pesan firman bagi adik-adik lewat cerita hari ini adalah Tuhan Yesus menginginkan adik-adik bisa bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam usia yang masih kecil, tetapi ada hal-hal yang bisa adik-adik lakukan yang mendatangkan kebaikan, hal-hal yang besar yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Contoh-contoh sederhana yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan setiap hari itu membantu teman dalam kesulitan. Kesulitan apa adik-adik? Contohnya, adik-adik punya barang yang bisa dipinjamkan kepada teman yang berkekurangan, adik-adik bisa menolong, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa adik-adik lakukan di rumah khususnya. Sekarang belum bisa bebas kemana-mana, masih berada di rumah karena pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang bermanfaat, yang positif yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu orang tua, mungkin membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Karena sekarang Inci tahu ada hal-hal yang terlalu berlebihan dilakukan adik-adik, termasuk itu main HP misalnya, lupa waktu. Nah, itu bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal yang menyenangkan hati orang tua. Jadi cerita hari ini bahwa hal-hal yang sederhana yang bisa adik-adik tujukan, tetapi membawa berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, itu merupakan keinginan Tuhan. Adik-adik bisa bertumbuh dari hal-hal yang kecil adik-adik lakukan dan berdampak besar bagi diri sendiri terutama, tapi juga bagi keluarga, bagi jemaat, bagi siapapun yang bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang adik-adik tunjukkan. Merespon firman Tuhan di hari ini
Enci ajak adik-adik untuk berdiri. Satu lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu lagu Ku Dikasihinya. Yang kecil lemah bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuk aku lebih berharga. Yang ku kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhan, ku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengikuti cerita firman Tuhan, bahkan mendengarkan pesan firman, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan, yaitu terdapat dalam kitab Matius pasal 13 ayat 32a dan b. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Matius 13 ayat 32a dan b. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada persembahan yang disiapkan adik-adik di rumah, yang nantinya akan dijemput di rumah masing-masing. Dalam persiapan untuk memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahanku Adalah Sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Satu kali lagi terangkat pujian ini. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita akan masuk dalam doa tutup, menyiapkan diri kita untuk berdoa. Satu lagu kita nyanyikan, yaitu lagu Klingklong. Klingklong, klingklong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Dentong, dentong, ini jari tangan. Tut, 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 jari telunjuk. Ibu, ibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami pengajaran yang menuntun kami untuk terus bertumbuh, bukan saja jasmani, tetapi juga bertumbuh dalam kerohanian kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman-Mu yang Engkau
taburkan bagi kami di saat ini. Sekalipun kami masih kecil, tetapi Engkau inginkan kami mampu berbuat hal-hal yang besar, yang mendatangkan berkat. Jikalau ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal negatif yang tidak baik, ingatkan kami Tuhan, agar kami belajar untuk melakukan yang baik, yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati dengan setiap harapan-harapan kami, kerinduan-kerinduan kami. Jikalau ada yang kami gumuli Tuhan, kami bawa dalam doa kami saat ini. Karena kami percaya Tuhan punya jalan keluar yang begitu banyak, yang bisa Tuhan siapkan, bahkan hadirkan bagi kami ketika ada persoalan yang kami hadapi dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya berkat Tuhan mengalir senantiasa lewat pekerjaan-pekerjaan dari orang tua kami. Beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka semangat, beri mereka sukacita. Tetapi mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua lewat tindakan-tindakan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Gemim Immanuel Bahu, dan pujilah nama Tuhan Yesus. Kami akan sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, ada pengumuman-pengumuman yang akan Cici sampaikan untuk adik-adik. Yang pertama itu untuk aktivitas akan dibawa di rumah masing-masing untuk adik-adik kerjakan di rumah masing-masing, dan sesuai dengan cerita firman yang adik-adik ikuti. Dan jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas adik-adik di WA Anak Sekolah Minggu kolom 26. Pengumuman yang kedua adalah lomba bercerita sehubungan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Dan adik-adik bisa mengikuti lomba bercerita ini dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nantinya adik-adik bisa merekam video bercerita adik-adik, dan nantinya rekaman video ini bisa dikirimkan lewat FB KPAJ Immanuel Bahu. Dan ingat adik-adik, batas pengiriman adalah pada tanggal 13 Mei 2021, hari Kamis, hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk pemenangnya, nanti adik-adik bisa ikuti lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu di hari Minggu 16 Mei 2021. Menutup ibadah kita di hari ini, satu lagu lagi yang akan kita nyanyikan, yaitu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang baik, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur.
sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah sekolah minggu nomor 26 di hari ini. Nanti kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.